Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Sebentar anak-anak ya, ada sedikit kesalahan teknis. Ustaz keluar sebentar, ada yang mau Ustaz kerjakan sebentar ya. Oke. Oh, ini Ustaz. Oh, Boleh tembak sini ya. Dan tembak. Ini ya pesawat. apa ya? Taib. Alhamdulillah ya, kitabnya udah benar ya. Taib, kita lanjut. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersyukur pada Allah yang telah melimpahkan dan masih terus senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran balaghah untuk kelas 11. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan agama Islam ini kepada kita dan menyampaikan atau mengajarkan sunnah-sunnahnya kepada kita sehingga besar kiranya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran balaghah. Silahkan buka bukunya di halaman ya. Silahkan lihat bukunya itu di halaman 27 ya, halaman 27. Judul kita hari ini adalah Ilmul Ma'ani ya, Ilmul Ma'ani. Ma ta'rifu ilmil ma'ani? Ma ta'rifu ilmil ma'ani? Huwa ilmun tu'rafu bihi ahwalul kalamil arabi allati biha yutabiqul lafzu muqtadal hali hatta yakuna wifqal ghardi alladhi siqa lahu. Artinya, apa definisi ilmu ma'ani? Jawabnya, ilmu ma'ani adalah ilmu yang dengannya kita bisa mengetahui kondisi al-kalam al-arabi atau kondisi omongan yang beromongan bahasa Arab atau omongan yang berbahasa Arab. Alladzi biha yutabiqu al-lafzu muqtadal hali. Ya. Yang dengan ilmu ini juga ya, yang dengan ilmu ini juga omongan ataupun kalam Arabi tadi itu bisa sesuai dengan kondisi atau sesuai dengan tuntutan keadaan atau tuntutan kondisi. Yang dengan ilmu ini pula lafaz-lafaz ya, kalam Arabi tadi itu, lafaz-lafaz atau kalam Arabi tadi itu bisa sesuai dengan tuntutan keadaan. Hatta yakunal ghardul ladzi siqa lahu ya, sehingga omongan itu hatta yakuna wifqal ghardul ladzi siqa lahu, sehingga omongan itu sesuai dengan tujuan mengapa dia disampaikan, sampai omongan itu ya menjadi sesuai dengan tujuan dia disampaikan. Nah, baik, langsung kita, jadi cukup sampai di situ saja. Wifqal ghardil ladzi siqa lahu, itu ta'rif ilmil ma'ani. Cukup di situ. Silakan digarisbawahi atau ditandain. Langsung masuk ke soal al-khamis wa thalathun. Ma faidatu ilmil ma'ani? Ya. Apa faidah dari ilmu ma'ani? Jawabnya adalah awalan
ma'rifatu wujuhil i'jazi fil Qur'anil Karimi min jihati ma khassahu Allah Ta'ala bihi min husni ta'lifi wa bara'ati tarkib. Ya. Nah, apa faedah dari ilmu ma'ani? Jawabnya adalah mengetahui wujuhul i'jaz, ya, bentuk-bentuk mukjizat fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an Al-Karim, min jihati ma khassahu Allah Ta'ala, yang Allah khususkan Al-Quran itu dengan, yang Allah khususkan Al-Quran itu dengan husni ta'lif, ya, bagusnya rangkaiannya, wa bara'ati tarkib, dan indahnya susunan-susunan katanya. Baik, dari situ aja, udah cukup tadi ya, sampai wa bara'ati tarkib, udah cukup dari situ. Kemudian sanian al-wuqufu ala asraril balagha fi manzuril kalam wa manzumihi. Ya. Yang selanjutnya adalah apa? Al-wuquf ala asraril balagha, mengungkap rahasia-rahasia keindahan bahasa Arab, baik sastranya maupun prosanya. Baik, selanjutnya soal nomor 36, soal as-sadis wa thalathun. Ma masailu ilmil ma'ani, ya. Apa pembahasan ilmu ma'ani? Ya, jawabannya hasara ulama'ul balaghati masailahu fi thamaniyati abwab. Ya. Para pakar ilmu balaghah membatasi, ya, masalah ilmu ma'ani atau membatasi pembahasan ilmu ma'ani menjadi 8 bab. Ya. 1. Ahwalul isnadi al-khabari, ahwalul musnadi ilaih, ahwalul musnadi, ahwalu muta'alliqatil fi'li, al-qasru, al-insha'u, al-faslu wal-waslu, al-ijazu wal-itnabu wal-musawatu. Oke. Nah, ini nggak usah diartikan, cukup antum tahu aja ya. Nah, selanjutnya soal as-sabi' was-salatun. Liman hasara ilmul ma'ani bihadhil abwab. Ya. Artinya, mengapa bahasan ilmu ma'ani terbatas dengan 8 bab ini? Mengapa bahasan ilmu ma'ani terbatas dalam 8 bab ini? Jawabannya, inhasara ilmu ma'ani fi hadhihi al-abwab li'anna al-kalama qusima ila qismain. Terbatasnya ilmu ma'ani dengan 8 bab ini dikarenakan kalam terbagi menjadi 2 macam. Terbatasnya ilmu ma'ani dengan 8 bab ini karena kalam terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama al-insya, ya, cukup sampai situ aja. Jadi antum cukup tahu kalam itu apa aja jenisnya. Yang pertama namanya al-insya, kemudian al-akhar al-khobar. Ya, satu insya, satu khobar. Berarti kalamul insya dan kalamul khobar. Jadi kalam dalam bahasa Arab itu ada kalamul khobar dan kalamul insya. Baik.
Nah, sekarang kita langsung masuk ke as-su'al at-tasi' wa thalathun. Soal nomor 39. Mal farqu bainal insya'i wal khabari? Apa perbedaan antara kalam insya dan kalam khabar? Jawabnya, annal khabara yuqsadu al-mutabaqah atau yuqsadu adamuha. Ya. Bahwasanya khabar itu ditujuan, kalam khabar itu dimaksudkan untuk kalam khabar itu dimaksudkan untuk menunjukkan serasinya atau tidak, serasi atau tidaknya, sesuai atau tidaknya, sesuai atau tidaknya suatu berita dengan realita atau fakta. Wal insya'u laysa fihi qasdun lil mutabaqati wala li adamiha. Sedangkan kalam insya dia tidak dimaksudkan untuk menyesuaikan atau tidak sesuainya kalam dengan realita. Ya, apa maksudnya? Maksudnya adalah begini, ya. Khobar, kalam khobar. Kita lihat dulu, khobar itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia, artinya adalah berita, ya, artinya adalah berita. Jadi kalam khobar adalah kalam yang sifatnya berita. Nah, kalau berita, maka berita itu, ya, dia bisa benar, bisa bohong. Namanya juga berita, ya. Jadi berita itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Contoh misalnya Ustaz katakan hari ini, ya. Misalnya Ustaz bilang hari ini dunia akan kiamat, misalnya Ustaz bilang. Maka ini adalah dusta, ya. Maka ini adalah dusta. Ya. Karena sampai hari ini kita belum melihat contohnya tanda-tanda besar datangnya kiamat besar. Seperti misalnya keluarnya Dajjal atau yang lain-lainnya. Maka omongan yang tadi, ya, yang Ustaz bilang tadi, dunia hari ini akan kiamat, itu adalah omongan dusta. Nah, tapi kalau misalnya Ustaz bilang begini hari ini, ya, hari ini kita masih dapat melihat matahari misalnya. Nah, ini jawabannya benar, ya. Jawaban ini omongan benar, ini berita yang benar. Karena kita masih terus melihat matahari sampai hari ini. Nah, maka jenis omongan yang pertama namanya adalah kalamul khobar, yakni kalam yang sifatnya berita, yakni berita itu bisa benar, bisa salah. Paham? Nah, sedangkan kalam insya itu kalam yang dia tidak bersifat berita. Artinya apa? Ya, kalamul insya ini berarti kalam atau omongan yang tidak mengandung kebenaran atau kedustaan. Contoh misalnya Ustaz bilang sama salah seorang murid kelas 11 begini misalnya. Ya, misalnya Ustaz bilang sama si Oka, belajar yang rajin, jangan malas-malasan. Ya, Oka, atau Ustaz bilang begini, Oka belajar yang rajin, cukup sampai situ aja. Nah, omongan ini, Oka belajar yang rajin itu misalnya, ya, ini omongan, apakah dia omongan yang mengandung kedustaan atau kebenaran? Jawabannya adalah omongan ini bukan omongan yang mengandung kedustaan atau kebenaran. Ya, ini omongan yang memang bukan berita. Karena berita itu dia mengandung kebenaran atau kedustaan. Sementara yang tadi Ustadz bilang adalah Oka belajar yang rajin, itu adalah perintah, bukan berita. Jadi omongan yang tidak mengandung kebenaran atau tidak mengandung kedustaan namanya adalah kalamul insya.
Ini kalam, yaitu omongan yang tidak mengandung kedustaan ataupun kebenaran. Nah, selanjutnya, li'annal khabara, karena khabar adalah makana muhtamilan lisidqi wal kadhibi. Karena kalam khabar adalah kalam yang mempunyai kemungkinan kebenaran ataupun kedustaan. Wal insya'u ma laysa yahtamilu sidqan wala kadhiban. Sedangkan kalam insya' adalah kalam yang tidak mempunyai kemungkinan ya dusta ataupun kebenaran. Nah, itu dia perbedaan antara kalamul insya dan kalam al-khabar. Baik. Nah, sekarang kita lihat halaman 31 ya. Al-khabar. Ma makna al-khabar? Al-khabaru fil lughati an-naba'u wal jam'u akhbar. Nah, khabar, apa makna khabar? Al-khabar fil lughah, khabar secara bahasa artinya adalah an-naba, berita. Wal jam'u, dan jama' dari khabar adalah kata akhbar. Wa fil istilah huwa ma yahtamilu sidqa ya wal kadhiba li dzatihi. Sedangkan secara istilah adalah khabar itu apa? Sesuatu yang mengandung ya ataupun sesuatu yang mempunyai kemungkinan benar wal kadhib, aslinya kebenaran, wal kadhib ataupun kedustaan li dzatihi, pada dirinya sendiri. Nahwu Muhammadin jalisun, contoh misalnya ucapan Muhammad sedang duduk. Nah, bisa saja omongan ini benar atau dusta. Kalau memang ternyata dia sedang duduk, maka khobarnya namanya khobar shadiq, khobar yang benar. Kalau ternyata Muhammad nggak sedang duduk atau misalnya sedang berdiri atau maupun tidur, maka ketika diucapkan Muhammadun jalisun, maka khobarnya adalah khobar kadzib atau dusta. Paham di sini ya? Nah, contohnya dalam firman Allah, wa minat tanzil qauluhu ta'ala. Contoh khobar dalam firman Allah itu, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah itu cahaya langit dan bumi. فإن كان هذا الكلام مطابقا للواقع والخارج كان الكلام صادقا وإن لم يكن مطابقا للواقع كان كاذبا. Nah, jika seandainya suatu omongan itu sesuai dengan fakta, maka kalam tersebut namanya kalam shadiq, ya, kalam yang benar ataupun khabar shadiq. Wa in lam yakun mutabiqan lil waqi' kana kadziban. Sekiranya khabar tadi tidak sesuai dengan waqi' atau realita, maka kana kadziban, maka kalamnya kalam kadzib atau khabar kadzib. Wa in syi'ta qulta khabar ma la yutawaqqafu tahaqququ madluluhu 'ala nutqi bihi. Ini enggak perlu. Ya. Nah, masuk ke soal al-hadi wal arba'un. As-su'al al-hadi wal arba'un. Ma hiya arkanul khabar? Apa dia rukun-rukun khabar? Jawabannya adalah likulli jumlatin ruknani asasiyani la budda minhuma fi takwiniha wa huma al-musnadu wa huwa al-mubtada aw al-mawdu' wa nahwuhu wal musnadu al-khabaru aw al-mahmul wa nahwuhu وما زاد عليهما من مفعول أو حال أو تمييز فهو قيد زائد إلى صلة الموصول والمضاف إليه وإليك جدول بما يأتي مسند ومسند إليه. Baik, ini pembahasannya lebih baik Ustaz jelaskan nanti di pertemuan di lain hari atau di pertemuan selanjutnya. Ya, saya rasa sekian pelajaran kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa antum pahami dengan baik. Sengaja nggak usah panjang, nggak usah bahas secara panjang lebar, supaya antum bisa memahaminya dalam waktu yang ringkas. Yang saya inginkan adalah pemahaman antum, bukan banyak pelajaran yang dipelajari tapi antum nggak paham. Jadi kita nggak apa-apa, kita bahas sedikit demi sedikit, yang penting antum bisa paham pelajaran. Karena biasanya kalau durasi pelajarannya panjang itu nggak akan ditonton. Yang sedikit aja lebih banyak nggak nonton, apalagi kalau dia panjang. Baik, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.